Oke sahabat, jadi berikutnya adalah tentang digital marketing. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Sederhananya adalah digital marketing itu suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, lebih pribadi dan lebih relevan terhadap kebutuhan seseorang. Ini definisi sederhananya. Ketika kita membuka website, membuka sosial media, tentu kita banyak sekali mendapatkan penawaran berbagai macam produk, baik itu produk fisik, elektronik, pakaian, makanan, dan lain-lain. Maupun ada juga yang menawarkan produk non fisik seperti software, e-book, dan lain-lain. Atau mungkin juga ada produk-produk seperti pulsa, misalkan paket data, itu sebuah produk-produk digital yang non fisik gitu ya, produk-produk non fisik, voucher misalkan, poin itu ya, itu adalah produk-produk non fisik. Jadi semua upaya pemasaran yang dilakukan menggunakan media internet, maka itulah yang disebut dengan digital marketing. Sederhananya begitu, sangat sederhana. Nah, selain itu kita pahami dulu tentang produk digital. Sebenarnya produk digital atau e-produk atau produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan dan dikirim dan dipergunakan dalam format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Jadi intinya produk digital ya produk non fisik lah, intinya begitu. Produk bukan fisik. Wujudnya apa saja? Wujudnya ya bisa software, bisa e-book, bisa video, bisa audio, dan lain-lain. Ini yang sekarang sahabat tonton dan dengarkan, ini adalah produk digital. Jadi video yang saat ini sahabat dengarkan, ini produk digital. Karena media pembuatan, pengiriman, pemanfaatan semuanya menggunakan produk-produk menggunakan fasilitas digital, fasilitas internet itu. Kalau Anda pernah membeli e-book misalnya, maka itulah produk digital yang diperjualbelikan. Pernah beli suatu software untuk penghitungan akuntansi misalnya, lah itulah produk digital. Pernah buka Play Store, ada aplikasi di situ, ada yang harganya ratusan ribu, ada yang jutaan, bentuknya adalah yang software, e-book, video, dan lain-lain. Nah, itulah semuanya adalah produk digital. Di Play Store itu isinya produk digital semua. Ini dari pengertian sederhana di atas, tentunya sahabat-sahabat sekarang sudah paham digital marketing dan produk digital. Tentunya sudah ada gambaran apa itu digital marketing dan apa itu produk digital. Insya Allah teman-teman sudah bisa memahami. Karena ini adalah sebuah keniscayaan zaman sahabat, di mana saat ini semua bentuk pemasaran sudah mulai beralih dari yang konvensional menuju serba digital. Toko-toko, mal-mal dan lain sebagainya sudah banyak sekarang bikin versi online-nya ini. Maka siapa saja yang tidak mau mengikuti tren ini, ya mereka akhirnya akan digilas oleh zaman. Pasar itu berkembang. Sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu, jangankan jual produk digital, jangankan jual, pengguna internet saja itu susah untuk nyari siapa orang yang mau pakai internet. Setelah itu orang sudah mulai pakai, siapa yang mudeng tentang pemanfaatan produk digital. Lah sekarang zamannya adalah mulai berubah. Begitu banyak orang-orang yang sudah sangat mahir, sangat lincah menggunakan produk-produk digital. Bahkan hari ini yang namanya HP hampir-hampir itu tidak ada fasilitas internetnya, itu nggak ada yang nggak ada fasilitas internet. Semuanya itu ada fasilitas internet rata-rata yang dikeluarkan sekarang. Karena apa? Mengikuti zaman. Ini
Maka kalau kita itu sebagai seorang pebisnis, kita harus memiliki sebuah pemikiran selangkah lebih maju dibandingkan kebanyakan orang. Banyak yang dengan kemajuan ini mereka mengikuti, tetapi bentuk mengikutinya adalah mengikuti dibawa oleh arus digitalisasi ini. Orang maksudnya apa? Ya orang-orang mulai ini mengikuti trennya adalah memulai dengan membeli kebutuhan, memenuhi berbagai macam kebutuhan, yaitu secara online. Sekarang beli baju, berapa banyak orang yang cuma tinggal pencet-pencet HP maka bajunya datang. Berapa banyak orang kepingin makanan, tinggal pencet-pencet makanannya datang. Ini sehingga dengan adanya berbagai macam kemudahan teknologi ini, yang terjadi biasanya adalah orang semakin sibuk dengan aktivitas menghabiskan uang yang karena apa? Karena jauh lebih mudah, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, kemudian yang saya maksud selangkah kita harus selangkah lebih maju, bukan sekedar sebagai konsumen ya, tetapi bagaimana kita itu menjadi seorang produsen, menjaring orang-orang itu. Ini kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang berbisnis, yang menjual, bukan sekedar hanya ikut belanja saja. Nah, ini apa nggak boleh belanja? Belanja tentu sudah menjadi kemutlakan bagi kita, tetapi akan jauh lebih bagus kalau kita membeli sekaligus kita menjual. Kita dapat penghasilan dari online untuk belanja online. Nah, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi dapat penghasilan dari online itu mampu memenuhi segala macam kebutuhan kita. Nah, ini maka disinilah saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa ketika sahabat-sahabat memutuskan untuk menjadi bagian dari digital marketer ini, untuk mendapatkan, untuk menikmati keuntungan secara finansial dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita bukan hanya sebagai customer tetapi kita bisa juga menjadi seorang produsen. Kita mampu menghasilkan uang hanya dengan memanfaatkan produk digital yang kita buat dan pasarkan sendiri. Pertanyaannya, mengapa produk digital? Ini sahabat, ini akan kita bahas. Kenapa produk digital? Kok enggak produk yang lain sih? Sebabnya adalah sederhana. Di dalam buku ini memang saya hanya akan membahas tentang produk digital saja. Bagaimana dengan cara-cara yang sederhana kita bisa menciptakan suatu produk digital yang berkualitas, yang menarik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa memilih produk digital ini ya? Ada beberapa keunggulan produk digital dibandingkan produk fisik. Yang pertama, berbisnis produk digital tidak membutuhkan modal besar, berbeda dengan produk fisik yang terkadang membutuhkan modal yang cukup besar, karena kita harus memikirkan misalkan stok produk. Untuk memulai membuat produk digital saja ya kita hanya sekedar memanfaatkan perangkat yang saat ini kita sudah miliki. Contohnya HP, contohnya mungkin laptop. Nggak punya laptop ya rental di warnet misalkan. Sekarang paling 2.500 per jam. Jadi untuk sahabat-sahabat yang saya nggak punya laptop, jangan cuman hanya karena nggak punya laptop terus kemudian impian dikubur. Justru itu harus menjadi sebuah pemicu. Saya nggak punya laptop, oke, saya akan alokasikan waktu 2 jam di warnet misalkan setiap malam 2-3 jam. Itu kan hanya 5.000 sampai 7.500 karena per jam rata-rata sekarang warnet 2.500. Ini Anda sudah bisa online, Anda sudah bisa pakai komputer yang memenuhi syarat itu ya, yang mudah untuk bekerja. Ini sahabat. Nah,
Pernahkah Anda terpikir ingin jual pernah Anda berpikir jika ingin jualan produk fisik seperti barang elektronik, pakaian dan lain-lain, tetapi yang menjadi kendala saat ini adalah ya tentunya modal untuk memiliki stok produk yang banyak, karena kalau punya stok sedikit nanti nanggung orang baru 1-2 beli sudah kehabisan, susah. Ini mau stok banyak nggak punya modal ini, maka akhirnya banyak orang yang mau jualan online pun dengan produk fisik akhirnya terpaksa nggak jadi, maka impian untuk menjadi online marketer pun batal. Mungkin ada yang berpikir kan bisa dropship. Kendala dropship itu adalah kita tidak memiliki produk sendiri, maka kita tidak bisa memastikan stok yang tersedia atau tidak, pelayanan kita jadi lama, atau kita itu bermain resiko, orang sudah transfer produknya udah gak ada, itu kan. Kadang-kadang orang sudah transfer produknya ternyata udah naik harganya. Nah, ini masalah, ini begitu banyak masalah kalau dropship. Sementara dengan produk digital Anda bisa buat sendiri dan Anda bisa pasarkan segera tanpa harus repot-repot mengumpulkan modal. Ini adalah kelebihan dari produk digital. Nah, nanti saya lanjutkan dalam video berikutnya bahwa produk digital bisa dibuat sendiri.